Kenal saya di Octavian Rama. Eh, Kita masih bersama dengan Ellen, alumni Teknik Kimia FTUB yang saat ini menempuh studi S3 di Eropa ya. Iya, betul. Jadi ini merupakan sambungan video yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita diskusi atau ngobrol tentang karirnya Ellen sebagai dosen di Institut Teknologi Kalimantan di Balikpapan di Kalimantan Timur. Nah, ini saat ini Ellen karena memang seorang dosen itu haruslah untuk menempuh studi S3 itu karena juga untuk keberlangsungan karir ke depannya. Memang saat ini persyaratan-persyaratan untuk melakukan penelitian dan kegiatan-kegiatan di Dikti itu juga memerlukan pendidikan minimal S3. Ya untuk pengembangan karir lah, untuk riset, untuk nanti ketika kita ingin melakukan penelitian atau kolaborasi riset dengan berbagai institusi atau berbagai researcher atau akademisi itu juga S3 ini juga penting. Nah, saat ini mungkin bisa diceritakan Ellen. Saat ini Ellen ini lagi S3 di mana sih? Di Eropa sebelah mana gitu? Dan di universitas mana gitu? Oke, Pak. Ini sedikit Jadi profil saya universitasnya ya, dan juga mungkin topik riset yang diambil oleh Ellen. Oke. Jadi saya S3 di sini di Eropa bagian selatan, lebih tepatnya Selatan di ya? Spanyol. Ya, di selatan, Spanyol. Pak, di selatan. Orang-orang Eropa pada ke sini buat apa? Buat summer vacation. Jadi di Spanyol, lebih tepatnya di kota namanya Tarragona. Jadi Tarragona itu 1 jam dari Barcelona. Nah, universitasnya sendiri namanya Universitat Rovira i Virgili, pakai bahasa Katalan. Jadi di Katalunya ini pakai ada bahasa Katalan sama ada bahasa Spanyol. Riset saya di sini itu tentang sel surya organik, Pak. Gitu. Menarik gitu ya. Menarik ya. tentang sel surya organik karena di Indonesia ini juga lagi gencar-gencarnya untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya ya. Jadi rooftop di rumah itu pakai solar cell itu nanti akan bisa dikembangkan nanti di Indonesia sangat. Tadi universitasnya apa? Namanya Universitat Rovira i Virgili, Pak. Jadi ini universitas negeri juga di Spanyol. Dia masih baru juga, sekitar 25 tahun apa ya, 2 tahun yang lalu. Jadi sekitar sekarang 27 atau 28 tahun itu, Pak. Berarti gitu. ya bisa dibilang masih baru ya. Iya, tapi bagusnya dia bisa masuk ke peringkat 4 nasional atau peringkat 3, saya lupa, di Spanyol. Di gitu. Spanyol. Iya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Ellen sejarahnya atau ceritanya bisa tiba-tiba dalam tanda kutip terdangkal, enak bahasanya kalau terdampar. Dalam tanda kutip bisa masuk ke itu, bisa menembus universitas itu, artinya bagaimana sih caranya bisa mendapatkan letter of acceptance dari universitas di Spanyol, universitas tempat Ellen sekarang belajar gitu. Mungkin kalau saya beda kasus ya, Pak. Jadi saya ceritanya itu kalau misalnya dibanding sama penerima beasiswa lainnya seperti LPDP atau beasiswa lainnya yang nggak asing dengan letter of acceptance, di sini tuh kasus saya itu saya dapat instead of LOA, saya dapatnya kontrak kerja. Jadi ya, saya dikontrak kerja di sini selama 3 tahun untuk melakukan proyek. Nah, proyeknya ini di S3 tersebut, proyek buat studi tentang sel surya organik tersebut gitu, Pak. Gitu. Jadi yang pertama yang didapat itu kontrak kerjanya, baru nanti setelah kontrak kerja selesai, baru nanti sama universitas macam-macam administrasinya, penerimaannya, letter of acceptance atau yang lain-lainnya baru diurusin belakangan setelah kita tiba di Spanyol gitu, Pak.
Nah, dulu tahu dari mana kok bisa bagaimana caranya atau informasi yang didapat oleh Ellen untuk bisa mendapatkan kontrak kerja itu gitu. Karena mungkin banyak orang yang banyak ini ya orang-orang di Indonesia atau dosen-dosen yang mau melanjutkan S2 di Eropa mungkin tidak sedikit kurang paham tentang kontrak kerja ini. Jadi mungkin bisa diceritakan lebih detail Ellen tentang bagaimana mendapatkan kontrak kerja di Spanyol waktu itu. Jadi ceritanya dulu itu ketika saya apply buat S3, jadi ada website resmi namanya Euraccess. Euraccess itu dari pemerintah Uni Eropa buat advertising buat posisi-posisi tentang PhD atau postdoc atau bahkan dosen-dosen atau profesor di universitas di Eropa, beberapa universitas di Eropa. Nah, kebetulan waktu itu saya ketemu sama satu website, sama satu posisi cari S3 buat di Spanyol. Jadi yang di Spanyol ini mereka sudah punya proyek sendiri, Pak. Jadi yang Universitas Rovira i Virgili ini mereka punya 50 tema, 50 judul buat satu proyek. Nah, proyeknya ini namanya Mary Skłodowska Curie Action yang bagian co-found. Nah, setelah mereka apply ke Uni Eropa, pemerintah Uni Eropa, mereka di-approve universitasnya di sini. Nah, kemudian universitasnya ini buka open position buat semua calon mahasiswa dari seluruh dunia yang mau apply silahkan. Nah, saya waktu itu apply lewat websitenya itu Euraccess atau Academic Position yang saya apply, saya harus melewati beberapa step. Jadi yang pertama itu kelengkapan administrasi. Jadi yang pertama di akses itu atau yang dinilai itu adalah kelengkapan administrasi. Kalau kelengkapan administrasinya kita lengkap atau sudah benar, baru bisa ke tahap yang selanjutnya. Nah, tahap yang selanjutnya itu jadi kita sudah kelengkapan administrasi, terus kita yang kedua adalah penilaian dari beberapa dokumen yang kita kirimkan. Jadi yang dokumen yang kita kirimkan tuh seperti CV, motivation letter, terus apa lagi Pak? Recommendation letter. Research proposal ada nggak? Waktu itu research proposal nggak ada Pak, karena dari sini tuh proyeknya dari universitas. Jadi kita tinggal ngikut proyeknya mereka gitu Pak. Jadi nggak perlu repot-repot nulis research proposal. Tapi nanti pas sampai di sini, setelah selesai semua administrasi sampai di sini, ketemu sama supervisor macam-macam, baru bikin research proposal. Gitu Pak. Jadi lebih detail. Jadi udah punya satu tema khusus organic solar cell. Nah sekarang kamu bikin research proposal buat apa yang kamu kerjakan selama 3 tahun seperti itu. Gitu Pak. Jadi itu yang step keduanya. Penilaian dari berkas-berkas administrasi yang kita berikan. Nah, mereka punya penilaian masing-masing, jadi ada beberapa penilaiannya sendiri-sendiri, Pak. Semacam kayak presentasi akademik atau semacam pengalaman kerja sebelumnya yang pernah didapat atau kesesuaian antara posisi yang di apply sama yang pengalaman yang kita punya dulu riset seperti apa atau kita punya publikasi sebelumnya seperti apa, semuanya dinilai di situ Pak. Nah kalau sudah lolos kita masuk ke tahap yang ketiga. Jadi tahap ketiga ini Pak tahap interview Pak. Nah interview itu nanti dinilai juga apakah kita tahu tentang universitas yang akan kita tuju. Nah itu ada 5% kalau nggak salah. Terus personality juga dinilai karena kita ngomong sama supervisor sama calon co-supervisor juga mereka juga bakal nilai seberapa bagus kita berkomunikasi dengan mereka seperti itu. Itu yang poin kedua. Terus yang poin yang ketiga itu pengalaman riset sebelumnya. Jadi kalau yang beasiswa Marie Curie ini mereka lebih prefer ke orang yang punya pengalaman riset yang hampir sama dengan riset yang ingin kita apply, gitu Pak. Terus yang keempat itu pengalaman kerja tadi itu. Apakah sebelumnya punya pengalaman kerja semacam itu?
Terus yang ada presentasinya lagi tentang publikasi. Apakah pernah mempublikasikan? Ya, gitu. Nah, setelah dinilai semuanya dari yang tahap kedua sama tahap yang ketiga, yang interview tadi tahap ketiga sama yang tahap kedua, yang penilaian berkas administrasi semuanya ditotal. Jadi ditotal. Nah, masing-masing ini tahap kedua sama ketiga ini masing-masing presentasinya 50 sama 50%. Nah, setelah ditotal, nah nanti pemenangnya bakal dipilih. Gitu, Pak. Dari tiap proyeknya seperti itu. Jadi mereka punya setiap tahun ada 25 proyek. 25 proyek, nah mereka bakal memilih satu proyek, satu pemenang gitu, Pak. Jadi satu orang menyelesaikan satu proyeknya gitu, Pak. Berarti dulu saingannya Ellen banyak berarti ya? Enggak? Berapa orang kalau boleh tahu? Tahu nggak gitu? Waktu itu berapa ya? Kalau total semuanya waktu itu dari website kampus bilangnya 1.400-an gitu, Pak. Wow, banyak juga ya. 1.400-an orang. Tapi di proyeknya Ellen sendiri tahu berapa orang gitu yang apply? Waktu itu berapa ya? Sekitar 100-an apa ya, Pak ya? Dari Atau proyeknya Ellen ya? 200-an gitu. Iya, Banyak juga, dan Ellen jadi ini ya, yang akhirnya yang terpilih gitu. puji Tuhan. Saya nggak nyangka. Akhirnya yang terpilih, jadi sekarang Iya. jadi ini. Gitu. Iya, Terus seperti itu, tadi Pak. interview berarti yang interview dua ini ya, supervisor dan juga co-supervisor ya. Ya, nambahin juga yang interview, sorry tadi lupa nambahin. Yang interview itu 3 orang, Pak. Jadi yang pertama supervisor, calon supervisor, yang kedua calon co-supervisor, terus yang ketiga itu koordinator program PSD. Jadi koordinator program S3. Gitu, Pak, 3 orang. Itu challenging sekali ya. Tantangan. Perlu persiapan, Pak, buat interview. Berapa lama waktu itu interviewnya? Berapa lama? Nggak nyampe 20 menit karena ada durasinya, Pak. Jadi waktu itu cepet ya? pas interview kan ada beberapa orang yang terpilih itu kan, Pak, yang tahap kedua. Yang tahap kedua, nah satu orang masing-masing punya waktu buat ngomong, buat diskusi macam-macam itu 20 menit. Setelah itu mereka bilang, it's too much time, okay, we cut, bye-bye, like this. 20 Mereka nggak menit mau ya. lagi, ya, 20 menit itu udah selesai. Karena mereka punya kandidat berikutnya yang buat di interview gitu, Pak. Ya, alhamdulillah ya, akhirnya bisa nyampe ke Spanyol, ke Tarragona. Terdampar. Ya, tadi berarti ini merupakan bagian dari apa tadi, Marie Curie co-funding ya? Apa? Iya, Pak. Berarti sekaligus dapat kontrak kerja ini, sekaligus dapat beasiswanya gitu? Atau seperti apa? Iya, Pak. Kalau yang jadi Marie Skłodowska-Curie Action, punya nanti di saya WhatsApp ini deh, ya. Oke, Pak. Nanti saya di WhatsApp namanya. biar Siap, saya Pak. cantumkan di sini, biar nanti apa yang menyaksikan video ini tahu gitu ya nama scholarship-nya. Oke, Pak, siap. Itu namanya Marie Skłodowska-Curie Action, tapi yang bagian co-found. Jadi Marie Skłodowska-Curie Action itu punya beberapa tipe. Ada yang co-found, ada yang ITN, ada yang IF, ada yang RISE. Kalau yang co-found itu project-nya, funding-nya dari universitas sama dari pemerintah Uni Eropa. Sama beberapa juga dari pemerintah Spanyol atau pemerintah Catalunya. Jadi co-founding, seperti itu. Nah, itu tuh buat early stage researcher, jadi buat yang calon mahasiswa S3. Terus kalau yang Marie Curie yang ITN, itu juga buat early stage researcher, tapi buat mereka yang sudah punya pengalaman kerja sebelumnya, Pak, di industri. Jadi yang ITN ini, mereka itu lebih ke arah PSD yang mengerjakan juga kayak semacam proyeknya industri juga. Kalau mereka punya proyek kerjasama sama industri, mereka juga mengerjakan proyeknya itu. Terus kalau misalnya mereka punya training, mereka juga di training sama industri-industri buat siap kerja di industri seperti itu.
Nah, kalau yang ketiga ini namanya Merit Skłodowska-Curie Exchange yang bagian IF. Yang IF ini buat yang postdoc, buat mereka yang mau melanjutkan postdoc. Terus yang MSCA yang RISE itu buat staff exchange. Jadi kalau misalnya ada yang dari Indonesia mau exchange ke ke Eropa itu bisa. Jadi dari beberapa level, dari dari dosen atau dari profesor macam-macam bisa exchange. Seperti itu. Buat manajemen juga universitas itu bisa ikut yang program yang RISE itu, Pak, gitu. Nanti saya akan cantumkan website-nya aja ya biar lebih detail ya di sini ya. Jadi, oke, siap, Pak. Nanti saya beritahu website-nya, nanti saya cantumkan di sini biar yang menyaksikan video ini bisa langsung menuju ke website-nya gitu ya. Biar untuk tahu detailnya ya. Nah, untuk bagaimana apply-nya. Terutama yang staff exchange mungkin bisa nanti diinformasikan ke ke dosen-dosen yang ada di Indonesia. Mungkin kalau ada yang berminat mau staff exchange bisa menggunakan skim ini ya. Iya, Pak. Iya, terbuka lebar karena beberapa teman-teman yang penerima Marie Curie itu bilang kalau yang dari Indonesia itu masih sedikit yang apply. Jadi kalau bisa ya apply, habis itu bisa lah staff izin di sini atau yang tadi yang postdoc atau yang lainnya ya. Nah, karena kesempatannya bagus juga. Kembali ke ini ya, yang beasiswa yang sekarang sedang dijalani oleh Ellen gitu ya. Marie Curie apa itu tadi yang nah untuk early stage researcher yang PhD. Nah, mungkin kita penasaran nih, apa saja sih yang di-cover? Kan kalau kontrak kerja kan biasanya dikasih gaji dari universitas loh. Atau gimana itu skemanya? Saya juga sedikit masih bingung ini mungkin. Apa dapat dari beasiswa sendiri dan juga dapat dari gaji dari supervisor atau universitas atau gimana sistemnya? Jadi pemerintah Eropa menggelontorkan beberapa million euro kayak gitu buat buat yang proyek yang menang yang tadi itu yang menang proposalnya. Jadi universitas bikin proposal buat diajukan ke pemerintah Uni Eropa. Nah, pemerintah Uni Eropa ini bakal memberikan funding ke universitas tersebut. Nah, nanti di universitas tersebut juga memberikan funding juga buat proyeknya ini tersebut juga. Nah, setiap proyek juga mereka punya kerjasama sama sama pemerintah atau industri atau bahkan kampus lainnya. Nah, jadi fundingnya dari macam-macam, tapi persentase terbesarnya dari pemerintah Uni Eropa. Jadi semisal kasus saya itu fundingnya yang terbesar dari pemerintah Eropa, jadi saya digaji dari pemerintah Eropa. Seperti itu, Pak. Tapi kalau dari teman saya terbesarnya itu dari pemerintah Catalunya di Barcelona, jadi fundingnya ada yang berapa persen dari Barcelona, berapa persen dari yang pemerintah Eropa. Seperti itu, Pak. Tapi digajinya sama-sama dari pemerintah Eropa. Seperti itu. Berarti langsung itu ya, langsung dalam bentuk gaji gitu ya? Iya, dalam bentuk gaji gitu, Pak. Per bulan gitu ya? Iya, per bulan. Jadi di kontraknya itu ada gaji per tahun. Nah, terus selama gaji per tahun ini nanti dibagikan selama 1 bulan. Jadi dapat 12 bulan. Nah, nanti ini gaji kotornya. Nah, ada yang namanya di sini tuh gaji kotor sama gaji bersih. Kalau gaji kotor itu belum termasuk pajak. Tapi kalau gaji bersih sudah termasuk pajak. Jadi kalau pajak di sini sekitar 14%. Jadi bisa dikalkulasi 14% dari 1.000 euro misalnya berapa, seperti itu, Pak. Seperti itu. Kalau di LPDP itu dapat living allowance namanya, beda ya. Ini dengan gaji ya. Iya. Ya itu mungkin di website-nya ya, informasinya berapa nominalnya itu ada di website-nya saya kira ya. Nah, cukup lah ya. Terus juga di sini di yang program ini itu ada biaya riset. Jadi setiap tahun masing-masing kandidat dapat biaya riset sama per tahun. Jadi 6.000 sampai 7.000 euro gitu, Pak, sama per tahun itu
biaya fundingnya itu buat Ya, buat misalnya kita butuh conference gitu ya. Buat ya beli bahan, conference atau conference. ya beli bahan atau publish paper Hmm. atau mau second month internship mana kayak gitu Pak. Dapat Seperti 6.000 sampai 7.000 euro per tahun ya. Kalau di saya sih ada yang namanya bench fee sih. Bench fee itu bisa dipakai. Saya juga pas awal datang juga dikasih tahu supervisor saya bahwa ada bench fee, ini kamu bisa pakai bench fee untuk conference, untuk apa? Ya penelitian gitu. Nominalnya juga saya mungkin sekitar segitu deh. Setahunnya ya 7.000, 6.000, 7.000 pound, saya juga nggak tahu persis gitu berapanya. Nah, Ya. ada biaya risetnya juga berarti ya Pak. Ya, itu tentang beasiswa ya. Mungkin sekarang kita ke PhD-nya Ellen sendiri. Karena kontrak kerja berarti nggak perlu ngambil course atau apa gitu. Intinya Nah research iya aja Pak. atau nggak perlu ngambil course. Jadi kalau di sini base-nya based on research. Jadi S3, Hmm. PhD based on research. Jadi Hmm. sebagian besar waktunya digunakan untuk melakukan research. Terus kalau mau kelas biasanya itu additional sih Pak. Jadi kalau misalnya mereka juga menawarkan tentang training-training buat upgrade skill kita. Jadi misal training cara menulis jurnal ilmiah yang bagus seperti apa, atau cara conference yang bagus seperti apa, atau mungkin juga bisa belajar bahasa Spanyol di sini. Mereka juga ngasih funding juga seperti itu gitu Pak. Ya. Jadi nggak ada kelas tapi ada training buat upgrade skillnya kita gitu Pak. Sama sih, tapi kalau di saya di UK itu ada satu mata kuliah khusus Faculty of Engineering ya, karena di fakultas lain itu kadang ada requirement juga. Yang kalau di saya itu di Faculty of Engineering University of Sheffield itu ada hanya satu mata kuliah yang harus wajib untuk diambil, yaitu tentang ethical research aja. Research etik lah gitu, itu perlu diambil. Jadi ini ya benar-benar full research ya di Spanyol sana ya, nggak ada apa ya istilahnya, kalau di Taiwan atau di Indonesia kan ada istilah SKS gitu, nggak perlu ngambil SKS gitu ya. Nggak perlu Pak. Nah, kalau di Taiwan beda lagi ceritanya Pak. Ya kalau mungkin di Indonesia atau Taiwan perlu S3, perlu ngambil course gitu ya, ngambil course wajib. Iya, wajib Beberapa buat SKS gitu. qualification. Iya. Ya, menarik sekali ya. Mungkin kalau ada yang berminat untuk melanjutkan PhD di Spanyol, kita bisa tahu ya berarti sistemnya di Spanyol itu adalah dalam sistem kontrak kerja ya, bukan bukan seperti kita melamar ke kampus atau apa, malah kita melamar ke posisi vacancy ya, seperti itu ya. Iya, Pak, betul. Karena nanti visa yang didapat juga bukan visa studi, tapi visa kerja. Visa Nah, nanti kerja. mereka punya perlakuan khusus buat yang visa studi sama yang visa kerja ini gitu, Pak. Termasuk taksnya, macam-macamnya. Kalau Jadi visa studi itu benar-benar. berarti untuk yang S2 mungkin ya, itu dalam bentuk visa studi ya, kalau ke Iya, Spanyol. Pak. Iya. S2, S1, seperti itu. Kalau S3 kebanyakan teman-teman saya dapatnya visanya visa kerja, Pak. Visa Kalau kerja. saya masih ini student UK visa tier 4, tier 4. Masih visa student. Visa student berarti ya, Pak ya? Berbeda ya antara UK dengan bahkan sama-sama Eropanya ya, tapi UK sekarang kan sudah bukan Uni Eropa lagi ya, Brexit. Iya, Brexit. Gitu. Jadi agak sedikit berbeda antara UK, sistem di UK dan juga di Spanyol sendiri ya. Jadi itu kita bisa ini ya, bisa tahu ya. Menarik sekali, cukup menarik. Mudah-mudahan ada yang tertarik nanti kalau mau S3 di Spanyol bisa langsung menghubungi Ellen ya. Silakan monggo. Ya. Ini ya nanti saya tampilkan halaman Facebooknya aja ya. Boleh nggak? Waduh. Jangan nggak usah, biar nyari sendiri. Atau langsung menghubungi Ellen kalau mau. Oke, siap Pak. Nanti. Ya. Atau yang di UK bisa menghubungi Pak Rama juga. Iya. Nggak apa-apa, saya monggo kalau mau. Oke, mungkin Ellen ada ini nggak terakhir sedikit ini pesan buat dosen-dosen ya buat rekan-rekan dosen yang ada di seluruh Indonesia, kalau mau melanjutkan S3 itu
apa begitu pesannya atau persiapan-persiapan apa yang diperlukan gitu tadi. Kalau pesannya buat rekan-rekan yang ingin melanjutkan studi di luar negeri, Eropa atau dimanapun, pesan saya ada 4, Pak. Yang pertama coba, yang kedua coba, yang ketiga coba terus, yang keempat coba lagi. Coba terus, Pak. Soalnya dari pengalaman saya, kalau kita ngerasa minder, terus kita menutup diri, saya nggak bisa, saya bahasa Inggrisnya kurang, saya publikasinya juga kurang, saya aduh mentok nih, saya nggak mau ke sana, seperti itu bakal menghambat kita buat mendapatkan kesempatan beasiswa tersebut. Kalau misalnya kita coba, 50% bakal berhasil atau 50% bakal gagal. Jadi ada 50% bakal berhasil. Tapi kalau misalnya kita nggak nyoba, ya kita tahu 0% bakal gagal. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi juga nyoba. Seperti itu, Pak. Itu saja. Itu. Pokoknya coba terus ya. Coba terus perbaiki diri. Iya, kalau misalnya ada yang dirasa kurang setelah coba gagal, terus ada yang saya rasa ini yang kurang, kenapa ya saya ditolak yang di bagian ini? Oke, saya perbaiki. Coba tapi juga diperbaiki, terus improve sampai benar-benar matang gitu, Pak. Seperti itu. Baik, itu cukup menarik sekali ya ngobrol santai kita tentang studi S3 di Eropa, di Spanyol. Ini Ellen ini saat ini adalah satu-satunya alumni Teknik Kimia UB yang sudah bisa berangkat ke Eropa ya. Mudah-mudahan tadi siapa Inggit ya? Inggit. Iya, Inggit bisa nyusul. Ya, bisa nyusul ke Eropa juga, bisa nyusul S3 juga, dan juga mungkin rekan-rekan dosen yang mau ke Eropa. Iya. Ya mimpi itu teruslah bermimpi, tapi tetap juga jangan ini ya. Teruslah bermimpi dan juga harus bangun dan untuk mewujudkan mimpi itu ya. Kalau hanya mimpi terus ya yang tidak akan bisa tercapai. Ke Eropa itu bukan hal yang relatif sulit ya. Kita semua pasti bisa lah, pasti bisa asal kita punya persiapan yang matang dan juga hal-hal yang memang diperlukan. Nah, kalau kita pantas untuk bisa ke Eropa ya, insya Allah kita bisa ke Eropa. Nah, yang terpenting adalah seberapa besar usaha kita untuk memantaskan diri kita ke Eropa itu ya. Betul sekali, Pak. Ya baik, terima kasih Ellen atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bisa memotivasi ya. Kita berdua di sini bukan riak ya Ellen ya. Ya, nanti takutnya dikira riak atau apa ya. Kita bukan riak, tapi tujuannya adalah untuk memotivasi rekan-rekan dosen di seluruh Indonesia. Bukan berarti pendidikan di Indonesia itu jelek, enggak. Tapi kalau banyak dosen yang bisa keluar negeri, artinya apa? Kesempatan untuk bisa berkolaborasi secara internasional, itu akan terbuka lebar. Artinya misal kampus saya, tempat saya bekerja, atau Ellen bekerja saat ini, itu bisa punya kolaborasi internasional. Kalau bisa punya kolaborasi internasional, kampus kita Indonesia bisa dikenal di seluruh dunia gitu. Terutama dari publikasi-publikasi, itu yang penting sih. Gitu. Ya bukan berarti kenapa harus keluar negeri, ke dalam negeri aja ya. Pilihan itu ada di masing-masing dosen, rekan-rekan dosen semuanya. Tapi ya itu saya dan Ellen mungkin pingin keluar negeri, tujuannya adalah ya untuk melebarkan sayap kita ya, melebarkan sayap Garuda gitu ya. Artinya mudah-mudahan dengan saya dan Ellen ini bisa keluar negeri dan juga nanti disusul oleh rekan-rekan dosen yang lain, itu Indonesia itu semakin bisa terkenal di mata dunia. Kita nanti juga punya kolaborasi riset yang global, yang artinya nanti bisa meningkatkan akreditasi kampus kita, institusi kita, syukur-syukur bisa menaikkan peringkat dari institusi kita gitu. Itu ya hal yang sesuatu yang menjadi motivasi untuk kita semua untuk melanjutkan studi S3 ke luar negeri. Baik, Ellen, terima kasih waktunya di tengah-tengah kesibukannya S3 sudah mau ketemu saya virtual, secara virtual. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu secara langsung ya di Milan. Iya, Pak. Milan. Iya, Pak. Milan.
Milan, Pak. Nggak ketemu di Spanyol, nggak ketemu di UK, tapi ketemu di Di Milan. Udah Eh, janjian ya, Pak? ya, terima Oke. kasih Ellen dan juga terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan sampai selama ini itu bisa bermanfaat dan juga bisa memotivasi, sekali lagi untuk memotivasi rekan-rekan dosen di Indonesia. Baik, jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan juga di komen ya di channel saya. Saya tunggu. Mantap. Saya tunggu rekan-rekan dosen di Indonesia, di UK maupun di Spanyol. Sampai ketemu lagi. Amin. Bye-bye. Terima kasih.